Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan finansial, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman, kita hari ini akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter dari Core Team. Ini akun resmi dari Core Team dengan 2,8 juta follower. Ini ada sebuah update informasi tentang KYC teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui info selengkapnya, silakan langsung masuk ke mainpi.com. Jadi di sini ada blog update informasi pada hari ini, pada Januari 2024 teman-teman. Jadi dalam roadmap yang di launching pada 27 Desember 2023, memang ada diinformasikan bahwa Core Team ini akan melakukan open mainnet teman-teman pada tahun 2024. Kemudian ada 3 kondisi yang harus dipenuhi, ada 3 syarat, itu bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Tetapi untuk pencapaian kondisi 1 dan 2 teman-teman, ini memerlukan kerja keras dan upaya terdesentralisasi dari para pionir, kemudian para developer dan juga core team. Jadi saat ini kalau kita lihat di sini, ini Core Team ingin memberikan pembaharuan tentang kemajuan terkini dalam masalah KYC teman-teman. Kita akan langsung lihat di dalam artikel ini. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman rencana Open Mainnet, bahwa pencapaian KYC ini akan dilakukan upaya terus-menerus, terutama dalam upaya terdesentralisasi dari komunitas dengan dukungan dari core team. Jadi pembaharuan informasi tentang KYC pada hari ini secara khusus memberikan info-info kemajuan terkini dari core team dalam membuka aplikasi pionir yang mengalami kendala dalam proses KYC dan juga mendukung komunitas untuk mencapai tujuan KYC untuk persiapan menghadapi open network atau open mainnet teman-teman. Jadi kalau kita lihat pengumuman dari sini teman-teman, bahwa core team menyatakan salah satu kendala utama dalam proses KYC ini adalah aplikasi yang kurang memiliki informasi yang kurang valid teman-teman. Jadi memasukkan informasi atau memasukkan identitas ini dengan cara yang kurang tepat teman-teman. Meskipun terkadang terlihat sepele, namun masalah ini secara signifikan ini menghambat proses KYC teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada status missing teman-teman di dalam persoalan KYC. Jadi status missing ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Kalau kita lihat di sini alasannya bermacam-macam. Yang pertama adalah data yang kurang jelas teman-teman. Tapi intinya data atau dokumen yang kurang jelas, dan ini kemudian kesalahan manusia di dalam mengisi formulir aplikasi. Jadi mungkin ada pionir yang human error, tidak mengerti cara mengisi identitas dengan benar. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti detail yang terlewat atau ketidaksesuaian data itu menyebabkan penundaan verifikasi teman-teman, dan menyebabkan bottleneck sistem. Kalau kita lihat di sini, create system bottleneck atau sistem stuck teman-teman. Jadi kalau di core team menghimbau agar kita cepat mendapatkan verifikasi dengan cepat dan aman. Ini core team meminta agar semua dokumen KYC kita itu harus tepat teman-teman. Jadi kita tidak bisa melakukan KYC karena masalah-masalah kecil seperti ini dapat menyebabkan frustasi, dan core team juga
mengharapkan kerjasama dari individu maupun dari komunitas teman-teman dalam hal upload data, kemudian pengisian data dengan benar. Kemudian juga di sini core team juga berbicara tentang solusi teman-teman. Jadi untuk mengatasi tantangan khusus dari data yang kurang atau tidak sesuai dalam persoalan KYC, core team telah menerapkan dan merilis serangkaian langkah-langkah yang komprehensif. Jadi masing-masing ini langkah-langkah ini dirancang untuk menargetkan masalah spesifik dan mengurangi jumlah kasus yang mengalami kasus yang terhenti. Jadi banyak yang mengalami stuck atau terhenti nyangkut dalam persoalan KYC. Jadi ini langkah-langkah ini akan dituangkan di dalam tulisan ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari informasi di sini bahwa sebelum November 2023 terdapat 1,5 juta aplikasi yang mengalami stuck teman-teman atau nyangkut dalam proses KYC karena adanya data yang hilang di dalam aplikasi mereka. Jadi core team telah meningkatkan coding untuk mengekstrak data dari dokumen ID, kemudian menerapkan perbaikan baru pada 1,5 juta kasus pada bulan November teman-teman. Kemudian membuka sekitar 200.000 aplikasi untuk melanjutkan proses KYC, dan hari ini masih ada, pada bulan November 2023 masih ada 1,3 juta kasus yang mengalami kasus KYC nyangkut teman-teman. Kemudian juga kita lihat di sini core team ini juga meningkatkan algoritma untuk penyelesaian ini. Jadi dengan analisis lebih lanjut pada aplikasi yang masih tersisa, core team berhasil mengidentifikasi masalah dan menerapkan iterasi kedua dari kode yang mengekstrak data yang diperlukan dari dokumen ID. Kemudian pada pertengahan Desember, core team melakukan upaya mereprosing ulang, menyusuri total 1,3 juta permohonan KYC, kemudian memungkinkan sekitar 532.000 aplikasi teman-teman ini terlepas dari masalah ini dan melanjutkan perjalanan KYC mereka. Jadi dari 1,3 juta yang nyangkut teman-teman itu pada bulan November 2023, kemudian pada bulan Desember itu 532.000 berhasil diselesaikan dengan memakai algoritma tertentu. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, ini KYC menawarkan untuk pengajuan ulang untuk kasus yang masih terhenti pada masalah yang sama. Ini core team mengidentifikasi bahwa pengajuan ulang oleh Pionir ini dapat membantu menyelesaikan masalahnya teman-teman. Misalkan gambar yang tidak jelas ini diharapkan oleh core team untuk diperjelas lagi teman-teman. Jadi intinya sebenarnya ada luar biasa pergerakan dari core team untuk persoalan KYC teman-teman. Ada peningkatan algoritma sistem coding, dan ini yang diharapkan dari Pionir hari ini adalah melengkapi ulang informasinya, kemudian high quality dokumen, kemudian juga diharapkan dokumennya ini terlihat jelas sehingga tidak mempersulit proses KYC. Kemudian juga mengisi KTP sesuai dengan negara masing-masing teman-teman. Kemudian jangan dirubah-rubah untuk KYC-nya, konsisten. Dan pada saat memasukkan data ini usahakan pakai bahasa yang jelas teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman. Jadi sebenarnya ada 1,5 juta KYC yang nyangkut teman-teman pada bulan November 2023, tapi berhasil diatasi sekitar 532.000 berhasil lolos pada Desember 2023, dan untuk sisanya diharapkan Pionir mendaftar ulang teman-teman atau mengupload ulang dengan data-data yang jelas dan juga dengan dokumen yang lebih jelas. Oke teman-teman, demikian update informasi terbaru dari core team. Semoga bisa menambah semangat kita. Bagi yang KYC masih nyangkut, silakan dipenuhi langkah-langkahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.